Iya, fiskal keuangan kita sama pegawai ini jauh ya. Sangat besar sekali. APBD kita 1,2 T, sementara belanja untuk pegawai kita itu hampir separuhnya, hampir Iya, 48% itu. Nah, ini kan sudah nggak rasional enggak ya. rasio ya. Nah, kita lebih banyak belanja pegawai, sementara untuk belanja ke masyarakat, untuk kesejahteraan itu lebih sedikit. Nah, ini Itu yang program. OPD ini programnya apa saja, kebutuhan anggarannya berapa. Ya, kalau ada program-program yang dianggap tidak penting, ya maka Bupati ya Dihapus. hapus saja gitu loh. Iya, Nah itu menurut saya. Jadi program yang disusun OPD saat ini mestinya berkorelasi langsung terhadap tujuan dan capaian dalam visi misi visi dan misi ya. program pemerintahan hari ini. Menurut saya memang harus mau tidak mau harus dirampingkan ini Ya. OPD kita ini. Selamat malam. Kembali lagi bersama kita di perbincangan hangat bersama Bang Herman di podcast Berani Bicara. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik Mas Amir. Nah, di hari ini kita berbicara tentang keadaan daerah, yaitu fiskal keuangan daerah Kabupaten Dompu. Gimana menurut Abang tentang adanya efisiensi keuangan daerah hari ini untuk tahun 2026? 2026. Ya, terima kasih pada Mas Amir, kemudian Mas Andi Hermawan yang sudah mengundang di acara podcast Berani Bicara. Ini luar biasa ya. Nah, terkait dengan yang sedang viral ya dan menjadi apa ya, kehebohan akhir-akhir ini tentang pemotongan dana transfer ke daerah. Iya. Nah, ini memang suatu pukulan telak ya bagi daerah, eh, apalagi bagi daerah-daerah yang miskin ya Hmm. seperti Dompu ini harus kita akui. Karena hampir sebagian besar sumber dari APBD kita itu adalah sumbernya dari dana transfer pusat. Nah, kalau Iya. kita lihat datanya itu hampir 88% ya dari Hmm. APBD kita itu bersumber dari transfer pusat. Iya. Nah, ketika ini kemudian dipangkas oleh pemerintah pusat, informasinya sebesar 199,3 miliar. Nah, ini kan sangat berat bagi daerah. Iya. Jadi di sini Bang, ada beberapa hal yang uh, menjadi uh, problem bahwa uh, APBD kita tahun 2025 kemarin itu berapa Bang? Ya, PBD kita kemarin itu sekitar 1,2 triliun ya. Ya kalau persentase untuk ini untuk belanja langsung seperti gaji segala macam. Nah, kalau kita lihat datanya itu APBD kita itu memang terserap lebih besar porsinya ke belanja pegawai ya, itu sekitar 44% mungkin. Iya. Belanja untuk gaji pegawai, kemudian untuk ya kegiatan-kegiatan yang khusus dibelanjakan untuk birokrasi. Ya kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan adanya efisiensi ini gitu. Nah, kalau menurut saya ada beberapa hal yang uh, perlu kita lakukan ya. Daerah ini mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus berinovasi dan Hmm. berkreasi Iya. terkait dengan pemotongan anggaran. Yang pertama tentu saja ya harus melakukan efisiensi. Jadi belanja-belanja yang selama ini dianggap tidak penting, Hmm. maka itu harus dipangkas lah. Belanja-belanja yang sifatnya tidak substansial, kemudian tidak untuk sesuatu yang mencapai Iya. tujuan dan visi misi daerah, itu semestinya dipangkas. Nah, termasuk menurut saya ya, dalam soal efisiensi ini, kebijakan Bupati untuk merampingkan OPD itu juga perlu kita sambut dengan baik ya. Itu bagian dari cara daerah untuk mengefisiensikan anggaran. Anggarannya. Jadi perlu nggak Pak Bupati ataupun kepala daerah ini um, melakukan ataupun rapat khusus tentang bagaimana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Ya dengan saya kira adanya efisiensi ini. Ya, saya kira itu juga penting ya. Iya. Selain efisiensi, maka daerah juga
berkewajibannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Nah, sebab selama ini kalau kita lihat APBD kita itu kan sumbernya dua. Iya. Ada dari dana transfer dari pusat ke daerah, kemudian yang kedua adalah pendapatan asli daerah. Nah, kalau kita lihat porsinya, kita ini kan APBD kita ini yang sumber terbesarnya itu kan dari dana transfer. Itu sekitar 88%. Nah, sementara pendapatan asli kita itu masih rendah, itu sekitar 10% lah, 10 sampai 12% kalau nggak salah ya. Nah, ini kan terjadi jomplang yang begitu jauh sekali gapnya. Begitu ini apa kita ketergantungan. Iya, sehingga suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Dan kata lain ya kita sungguhnya belum mandiri. Betul Bang. Nah, jadi di sini dari sektor mana saja yang perlu ditelaah ataupun dicerna dengan baik ataupun dibaca dengan baik oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah? Iya, banyak hal lah yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD kita ini. Di antaranya yang pertama itu optimalisasi perusda ya, perusahaan daerah. Kita ini punya perusahaan daerah yang ya ini kan semacam apa ya, kalau dalam tanda kutip ya, ini kan perusda ini diciptakan sebagai pabrik penghasil uang bagi daerah gitu. Nah, kita punya perusda, nah ini mestinya dioptimalkan. Nah, yang kedua, kita sumber-sumber seperti pajak, retribusi itu juga dioptimalkan dengan baik, dikelola dengan baik, kemudian hindari kebocoran-kebocoran pajak dan retribusi kita. Termasuk dalam manajemennya ya? Iya, manajemennya. Ya, bila perlu didorong ke arah digitalisasi, orang bayar pajak, setora retribusi parkir dan lain sebagainya itu satu digital, pintu. Ya, menggunakan digitalisasi. Nah, hal lain juga dalam meningkatkan PAD kita ini kan banyak hal kalau kita mau tertibkan lah di daerah kita ini, seperti optimalisasi. Kita kan ada perda walet itu, walet, kemudian kita juga ada kos-kosan. Nah, ini yang belum dioptimalkan ya, untuk menarik retribusi. Iya, kos-kosan, kemudian juga termasuk retribusi dari penginapan, dari makan, ya, seperti dilakukan oleh kota-kota lainnya, daerah lain. Ya Bang, ini kan seperti yang kita ketahui bahwa Dompu ini memiliki sumber daya yang begitu banyak gitu. Seperti pasir gitu. Pasir Hodo itu orang di luar kota Dompu pun mengambil itu. Gimana menurut Abang untuk mengoptimalkan itu? Iya, ini yang sering orang banyak utarakan ya, bahwa memang Dompu ini kaya akan potensi. Tapi kan kekayaan itu tidak akan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan kita kalau tidak dikelola dengan baik. Contoh tadi, kita punya sumber daya alam seperti pasir Hodo misalkan, yang dikeruk. Nah, itu kan kalau tidak dikelola dengan baik, manajemen pengelolaannya dengan baik, maka itu tidak akan memberikan dampak apa-apa terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, maka ini kalau memang sumber-sumber ini kita kelola dengan baik, kemudian dan proses digitalisasi, kemudian ada proses pelaporan yang baik terhadap itu, ya saya kira kita optimis lah ini juga bisa menjadi pundi-pundi PAD kita. Iya, sebenarnya efisiensi ini kan memang suatu tantangan bagaimana untuk meningkatkan inovasi kita sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya kita melihat pemangkasan anggaran transfer pusat ini dalam perspektif positif ya. Ini bagian dari mendorong kita agar menghindari lebih banyak ketergantungan dengan pusat. Pada saat yang sama kita kemudian jauh lebih mandiri lah. Nah, tentu untuk mandiri kita harus mengupayakan hal-hal tadi, efisiensi, PAD, kemudian juga mendorong agar investasi juga tumbuh berkembang di daerah kita. Nah, tetapi tantangannya ketika kita mendorong investasi, terbuka terhadap investor, ya kita juga harus perbaiki diri. Konflik sosial harus nol, ya.
blokir jalan harus nihil. Nah, sehingga kita investor datang itu dengan apa ya, dengan penuh kenyamanan dan keamanan. Nah, hal lain yang bisa dilakukan juga dengan minimnya keterbatasan anggaran ini karena dipotong, itu tadi ada kolaborasi dan sinergitas antara stakeholder ya, OPD terkait. Jadi OPD yang bersinggungan langsung tupoksinya itu kan bisa bisa kolaborasi, bisa gotong royong untuk mensukseskan suatu kegiatan misalnya. Kegiatan-kegiatan yang berimplikasi langsung terhadap tujuan pemerintah daerah kita hari ini. Ya, perlukah ini Bang, perlukah pemerintah daerah ataupun jajarannya ke bawah itu menjemput program-program pusat untuk mendukung apa yang menjadi visi misi daerah kita? Iya, nah ini yang penting ya, kalau kita baca di media, menurut keterangan Menteri Keuangan ya, memang anggaran transfer ke daerah itu dipotong. Tetapi secara umum ya, anggaran untuk program ke daerah itu naik sungguhnya. Kalau nggak salah angkanya dari 900 triliun ke 1.300 triliun. Wih, banyak ya. Jadi nah ini yang menjadi penting bagi pemerintah daerah ya untuk menjemput anggaran-anggaran program-program yang ada di pusat melalui kementerian-kementerian terkait. Nah, tentu saja catatannya program-program yang akan dijemput itu harus harus sesuai dengan tematik pemerintah pusat ya, harus selaras dengan pemerintah pusat saat ini. Kalau pemerintah pusat sekarang programnya fokus pada sapi misalkan, ya kita proposalnya ya harus proposal sapi, jangan kambing. Nah, kira-kira begitulah. Nah, itu yang harus jeli dilihat oleh pemerintah daerah. Ya, intinya harus terintegrasi program pusat, program ke daerah sampai ke pusat. Gitu. Jadi di situ lebih giat lagi kepala daerah atau pemerintah untuk menjemput program-program di sana ya. Jadi ini Bang, terkait dengan efisiensi ini, pandangan Abang, apakah Prusda ini dengan mengoptimalkan Prusda ini diberikan di pihak ketiga kan ataupun langsung dianukan oleh daerah? Saya kira mau di pihak ketiga kan, pihak kedua kan, atau pihak ke satu itu soal urusan lain. Yang penting perusahaan-perusahaan ini ya dikelola secara profesional lah. Manajemennya dikelola, manajemen profesional, kemudian orang-orang yang mengelolanya juga profesional, kemudian ada mekanisme pengelolaannya juga profesional. Saya kira itu yang penting ya. Ya Bang, ini ya seperti yang kita ketahui selama ini ya tujuannya memang profesional Bang. Tapi kenapa Prusda ini seakan-akan ini mati suri, tidak ada perkembangan, dan kayak setiap tahun itu kan selalu disupport gitu. Tapi kenapa untuk mendongkrak PAD ini sangat minim sekali gitu. Contohnya ya, ada contohnya seperti Pertamina pom bensin. Ya itu tadi kembali soal pertama ya, sumber daya manusianya, pengelolanya. Nah ini juga kan menjadi pertanyaan. Yang mengelola ini punya kompetensi nggak mengelola. Nah yang kedua, kalau kompetensinya nggak baik, kemudian tentu dari aspek manajemennya juga nggak baik karena orang yang mengelola nggak kompeten gitu loh. Nah belum hal-hal yang lain. Intinya kan harus ada evaluasi lah terhadap bagaimana sesungguhnya peran Prusda kita selama ini. Dia memberikan imbas positif nggak terhadap kesejahteraan kita atau PAD kita. Nah ini tapi kan rata-ratanya mati suri Bang. Nah itu dia maka evaluasinya harus total lah. Apakah SDM-nya yang tidak kompeten, kemudian manajemennya yang nggak bagus, meskipun disupport dengan anggaran, terus disupport dengan anggaran tapi nggak berkembang. Nah ini kan harus ada evaluasi menyeluruh. Ya contohnya kan ada ini kayak yang namanya usaha itu ya pasti ada untung. Ya jangankan perusahaan, jangan perusahaan Prusda yang besar, orang yang jual telur saja itu ya bisa untung gitu, ataupun yang jual bensin kan bisa untung gitu di pinggir jalan gitu.
Nah, jadi ini berbicara soal Prusda ini hari ini menurut Hmm, saya itu adalah tameng iya. untuk daerah bagaimana daerah ini bisa mandiri ke depan. Hmm. Jadi menurut Abang ini orang yang lebih baik atau manajemen yang baik seperti apa? Iya, tadi kan saya bicara, pertama memang harus ada evaluasi ya, evaluasi menyeluruh lah terhadap seluruh aspek. Karena tadi kenapa Prusda kita ini nggak berkembang? Nah itu kan harus ada evaluasi total. Apa yang dievaluasi? Pertama tentu tadi SDM. Orang yang mengelola ini mulai dari rekrutmennya, penunjukannya seperti apa itu kan harus harus baik. Iya, Kemudian iya. yang kedua dia punya potensi apa kompetensi apa enggak? Jangan-jangan orang dipilih atas dasar kedekatan Politik. emosional, Nah, jangan-jangan dipilih atas dasar politik dan lain sebagainya. Nah, yang kedua baru kemudian bicara manajemennya, tata kelola Prusda selama ini baik apa enggak, profesional apa enggak. Nah, ini juga harus di apa ya? Kita evaluasi bersama lah. Nah, kalau menurut saya ke depan kepada pemerintah hari ini ya ini tentu saya harus dioptimalkan lah karena yang namanya perusahaan itu kan kayak tadi itu adalah dalam tanda kutip ya, pabrik penghasil uang bagi daerah iya. dalam rangka meningkatkan PAD kita. Ini bagaimana nih menurut Abang Hmm. soal dengan adanya efisiensi anggaran ini, terus dengan janji-janji politik yang dijanjikan oleh Bupati yang sekarang? Hmm. Karena memang yang kita ketahui kan efisiensi ini kan uh, bisa berdampak dengan Ya. janji-janji itu, seperti uh, memberikan reward kepada beberapa desa Hmm. yang inovasi. Hmm. Gimana menurut Abang tentang itu? Iya, tentu pemotongan ini ya seperti tadi disampaikan ya memang akan sangat berdampak terhadap keinginan Bupati hari ini untuk menunaikan janji-janji dalam visi, misi, dan program. Iya, Tapi kita juga harus realistis melihat itu ya. Kita harus realistis dengan tadi tetap mengoptimalisasi seluruh potensi yang ada di daerah kita ini. iya, Ya, kita harus menerima dengan lapang dada seberapapun besar tadi sejauh apa ya, sebesar yang dipotong tuh 199,3 miliar ya. Nah, kita iya, harus realistis menerima itu sembari mengoptimalkan anggaran yang diberikan ke kita. Dengan itu tadi ya tentu saja efisiensi, kemudian iya kan, betul Bang. Kan ya, ada banyak itu yang seperti di sektor pertanian ya, itu kan ada apa sub sub anggaran 15 miliar kan untuk apa itu? untuk Untuk memberikan bibit gratis kepada hmm. masyarakat. Nah Jadi itu ini kan menjadi tantangan juga hmm, yang dimana pemerintah daerah harus selaras harusnya ya, kan dengan program pusat yang seperti yang dikatakan oleh Abang tadi, hmm, kutipannya Menkeu itu. hmm. Gimana itu Bang? Ya ini itu Tentang makanya sekarang melihat realitas ini maka pemerintah daerah juga harus realistis terhadap kondisi keuangan kita. Maka oleh sebab itu dia harus pertama fokus, yang kedua memang eh, mestinya kan mulai saat ini memproyeksi sektor-sektor mana yang harus dilakukan efisiensi, kemudian pemangkasan ya, kayak subsidi silang juga. iya, Kalau iya, memang di iya, sana lebih banyak ya alihkan untuk sektor ini yang tadi untuk menunjang visi misi di sektor pertanian misalkan. iya, Nah, yang kedua bisa saja tadi untuk melink matchkan dengan program pusat, menjemput hmm, program-program pusat. Misalkan di Kementerian Pertanian ada program apa ya, tinggal pemerintah daerah menjemput. Untuk itu tadi memenuhi visi misi dan program yang sudah dijanjikan. Nah, tentu saja di pada aspek lain ya pemerintah seperti tadi harus terus berinovasi, memutar otak untuk berkreasi dalam rangka memenuhi kesejahteraan kita di Domput. iya. Berarti memang ini sangat berat sekali ya, sangat Iya, berat sekali dan menuntun kita itu ya untuk inovasi, iya, untuk berkembang, untuk menjemput apa saja yang bisa dijemput di iya. pusat gitu. Ah, Pandangan Abang tentang ah, adanya
uh, pengangkatan P3K yang tentu menyerap sekali Iya, keuangan daerah kita ini, Bang. iya ini yang menjadi soal di kita ini ya. Di satu sisi PAD apa APBD kita ini kecil, Ya, kemudian pada saat yang sama jumlah pegawai kita ini makin membengkak ya ya dalam tanda membengkak. kutip ya. Kalau kita lihat datanya pegawai kita saat ini jumlahnya total dengan P3K paruh waktu itu hampir sekitar 13.600 sekian orang itu. Nah ini kan Widih, besar nggak ya. proporsional. Nah Iya. nah ini kan kemarin soal penggajian misalkan. Nah, ada yang ada dua skema ya, ada lewat apa? Lewat UMK, Mm-mm. kemudian ada sesuai dengan gaji dia pada saat dia menjadi honorer. Iya. Nah, ini alternatif yang diberikan oleh regulasi. Nah, kalau kita menggaji P3K paruh waktu dengan UMK Dompu ini kan 2,6 juta kalau nggak salah Iya. sebulan. Nah, kalau dengan itu saja kali berapa 5.000-an orang itu sudah berapa miliar, itu berapa puluh miliar. Nah ini kan Per sangat satu, membebani per daerah. satu bulan. Iya per satu bulan. Nah, ini sangat membebani daerah ya. Jadi Maka rasio fiskal keuangan kita sama pegawai ini jauh ya. sangat besar sekali. APBD kita 1,2 T, sementara belanja untuk pegawai kita itu hampir separuhnya, hampir Iya. 48% itu. Nah ini kan sudah nggak rasional Enggak ya. rasio ya. Nah, kita lebih banyak belanja pegawai, sementara untuk belanja ke masyarakat, untuk kesejahteraan itu lebih sedikit. Nah, ini Itu yang, pembangunan semuanya. ya, ini memang tantangan di kita, sehingga pemerintah harus, ya itu tadi, memutar otak lah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di Dompu ini. Ya ini Bang, menurut Iya, Abang ini sebagai perlu nggak Bupati sebagai kepala daerah membaca langsung fiskal keuangan daerah atau dia berdiskusi langsung dengan kepala PPKAD? ya kalau saya bukan bukan perlu perlu ya, tetapi sangat penting ya. Ya. Penting bagi kepala daerah untuk juga memahami kondisi fiskal kita di daerah. Oh, Jadi kondisi fiskal kita seperti apa, jumlah besaran-besaran itu tadi berapa, itu kan beliau juga harus tahu dan paham soal itu. Maka perlu saya kira beliau duduk bareng dengan BPKAD misalkan untuk mendiskusikan apa sesungguhnya langkah-langkah konkret dan real hmm. dalam rangka menyikapi pemotongan anggaran kita ini. Ya. Ini Bang, terakhir nih sebelum Hmm. kita tutup bahwa uh, perlu nggak Pak Bupati memanggil semua OPD Hmm. dan menyuruh kepala dinasnya itu mempresentasikan program-program unggulannya ataupun program-program silumannya gitu. Kan iya kan, karena saya rasa itu yang menjadi problem juga untuk Iya. mengurangi atau memanfaatkan efisiensi anggaran ini gitu. Ya, menurut saya itu ideal ya. Ideal memang kepala daerah itu sebagai pemimpin tertinggi di daerah ya, ya memang harus memahami dan mengetahui seluruh aktivitas perencanaan di tingkat OPD, pengelolaan program kegiatan termasuk anggaran di OPD itu dia kan harus tahu juga. Iya. Maka saya kira penting juga ya mereka internal pemerintah daerah kita ini dipimpin oleh bupati melakukan semacam tadi mengumpulkan seluruh OPD kemudian Presentasikan ya presentasikan program. OPD ini programnya apa saja, kebutuhan anggarannya berapa. Ya kalau ada program-program yang dianggap tidak penting ya maka bupati ya Dihapus. hapus saja gitu loh. Iya. Nah itu menurut saya. Jadi program yang disusun OPD saat ini mestinya berkorelasi langsung terhadap tujuan dan capaian dalam visi misi Visi dan misi ya. program pemerintahan hari ini. Ya kalau program itu ndak tujuannya ke situ ya abaikan saja. Nah, termasuk juga soal itu tadi anggaran-anggaran yang selama ini ya dalam tanda kutip dianggap siluman, kemudian anggaran-anggaran dianggap selama ini pemborosan. Nah, itu juga harus bupati berani untuk apa ya mencoret itu Mendelete dari semua itu ya dari ya. OPD sehingga betul-betul anggaran yang dialokasikan ke dalam OPD itu ya betul-betul anggaran yang real yang
untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang substansial. Ya, untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Ya, ya termasuk tadi ya, ini mungkin soal perampingan OPD itu ya, ya saya pribadi mendukung ya kebijakan, kalaupun kebijakan ini dilaksanakan. Karena kalau kita mau jujur, kita ini gemuk lah. OPD kita ini terlalu gemuk ya. Kalau dalam ilmu kesehatan, orang gemuk itu banyak maaf ya, cenderung lambat, kemudian Iya, iya. ya geraknya juga terbatas. Nah, sehingga kurang gesit lah gitu dibanding Obesitas ya. ya obesitas. Maka saya kira ini juga penting ya, tetapi juga harus dilakukan analisis mendalam soal ini, Iya, betul. terutama dari aspek tadi efisiensi, kemudian yang kedua dengan rampingnya OPD atau gemuknya OPD ini berkorelasi nggak terhadap eh, Ah, pencapaian terhadap visi misi visi dan misi. program Bupati hari ini. Ya menurut saya memang harus mau tidak mau harus dirampingkan ini Ya, OPD kita ini. dirampingkan OPD, terus Ya. inovasi dalam Pusdanya. Iya Eh, banyak hal ya, termasuk tadi untuk agar efisiensi kita juga dalam pengelolaan pemerintah ini ya perlu mendorong transformasi digital. Nah, ah, seperti rapat-rapat yang selama ini cenderung menghabiskan anggaran, kemudian harus di tempat yang ya bukan bisa dilakukan lewat Zoom, iya, kemudian ya seperti kemarin ada beberapa dinas yang sudah berinovasi ya, seperti RSUD, digitalisasi pembayaran, kemudian di PU. Dinas PUPR juga. Nah Hmm, ini perlu kita dorong agar OPD-OPD lain juga melakukan hal yang hal yang sama. sama ya. Karena itu tadi semangatnya agar pengelolaan tata kelola pemerintahan kita ini lebih efektif dan Efisien. efisien. Ya. Oke, Bang Herman, terima Siap, kasih siap. banyak untuk hadir di podcast Berani Bicara. Ini sebagai penutup bahwa saya memiliki pesan ataupun saran masukan kepada kepala daerah kita, Pak Bambang Sirajudin, untuk lebih inovasi, lebih kreatif, ya bila perlu pergi studi banding kepada kepala kepala daerah yang fenomenal hari ini seperti Kang Deddy Mulyadi, terus Ibu Seli Gubernur uh, Maluku Utara itu, yang dimana contohnya itu ada program untuk report kepada masyarakat, mereport kepada pemerintah, dia mengefisiensi anggaran itu 1,7 miliar untuk acara laporan toh gitu. Jadi hal-hal sesimpel itu hari ini digital sudah menyebar, internet sudah menyebar. Jadi saya sepakat seperti kata Bang Herman tadi, semuanya itu harus digitalisasi. Dan turun langsung kepada OPD-OPD itu sidak bila perlu ketika ada program-program yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat. Ya, terima kasih Bang Herman. Sama-sama.